Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan agama. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu,
tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah memanggil kita lewat Injil, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini menurut saya sesuatu yang bagus dan indah, karena ini mengingatkan kita semua akan hidup yang memang kalau mau dikatakan sebagai murid-murid Kristus.
Ketika saya merenungkan Injil hari ini, saya teringat bahwa perjalanan hidup manusia sebenarnya secara besar, kalau mau disederhanakan, ada 3. Yang pertama, ketika kita lahir, ketika kita kecil, kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri, sehingga kita meminta, atau bukan hanya meminta, tetapi pasti orang melihat bahwa kita harus dibantu. Maka bisa dikatakan bahwa ketika kita kecil atau bayi itu, kita menjadi fokus, artinya semua orang akan melihat kita, membantu kita, menolong kita, dan seterusnya. Ketika kita mulai tumbuh semakin dewasa, ketika kita menjadi remaja kurang lebih demikian, kita selalu diajak untuk berani memenuhi keinginan kita sendiri. Maka ketika remaja, kita diajari untuk hidup mandiri. Sudah mulai harus berani sendiri, harus mulai memenuhi keinginannya sendiri, dan seterusnya. Itu pertumbuhan yang kurang lebih di tengah-tengah. Yang ketiga, ketika kita semakin dewasa, ternyata kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri saya saja, tetapi kita dipanggil juga untuk terlibat. Maka semakin dewasa, kita akan semakin dituntut untuk membantu sesama. Contoh kecil ketika kita masih anak-anak atau bayi, ya semua orang memperhatikan kita, kurang lebih keluarga atau orang tua. Ketika kita remaja atau sudah mulai dewasa, kita pasti sudah mulai disuruh, ayo, nggak usah disuruh mandi kalau pagi, nggak usah disuruh belajar, waktunya belajar. Atau kalau sudah gede sedikit, sudah bekerja, mulai memenuhi keinginannya sendiri. Mencari duit, kadang-kadang juga untuk membeli sesuatu. Dan ketika Bapak Ibu menjadi orang tua, pasti Anda dituntut untuk perhatian kepada keluarga. Jadi secara normal saja kita tahu bahwa perjalanan hidup manusia ini memang fokusnya kurang lebih ada tahapannya. Mulai fokus kepada diri sendiri, mulai fokus pada diri sendiri dengan melihat sekitar, dan terlebih ketika dewasa kita diajak untuk semakin fokus kepada orang lain. Refleksi saya ini saya gandengkan dengan Injil hari ini, menurut saya sama. Maka, kalau mau dikatakan atau disimpulkan, ketika kita sudah dewasa, tapi kita masih memfokuskan pada diri kita sendiri, hari inilah yang kita diberi nasihat oleh Yesus. Yesus berbicara, dikatakan tentang bagaimana misinya, bagaimana nanti dia harus memenuhi misi Bapaknya. Para murid tidak mengerti. Lalu apa yang terjadi? Bahkan Yesus melihat apa yang mereka perbincangkan. Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Dikatakan mereka diam karena mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Jelas sekali saudari-saudaraku yang terkasih bahwa semakin kita dewasa, semakin kita dituntut hidup kita untuk sesama. Maka saya selalu menemukan ketika orang tua itu kalau anaknya sakit itu selalu mengatakan, bahkan berdoa, Tuhan, ya jangan anak saya yang sakit, biar saya saja. Karena hidupnya sudah dipandang bahwa, iya saya ini bagian, bahwa saya ini harus berkorban, bahwa saya ini harus dan harus dan harus. Itu normal sekali. Maka ketika anak-anak juga sama, mereka berpikir untuk dirinya sendiri, dia berpikir untuk kesenangannya, itu juga normal. Jadi jangan dimarahin anaknya. Tetapi kalau sudah mulai besar, mulai dewasa,
orang masih hidup dengan dirinya sendiri, inilah yang memang mendapat teguran hari ini oleh Yesus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan untuk kita semua hari ini adalah sebenarnya sejauh mana hidup kita ini sudah untuk orang lain. Sebagai pasangan suami istri kurang lebih, apakah hidup Anda sudah untuk pasangan? Apalagi selama pandemi ini, lebih banyak di rumah ini, lebih banyak bertengkar atau lebih banyak bahagianya. Gimana yang punya istri, punya suami? Saya enggak punya istri soalnya. Lebih banyak mana? Biasanya kerja dari pagi sampai sore romo, gak ono mulih wis kesel wis saras-sarasen tukaran. Saiki nang omah terus pro buntute kudu nesu. Ndak. Kalau itu yang terjadi hari ini, Yesus mengingatkan kita. Dan lebih dari itu, memang harapannya adalah hidup kita ini lebih berbuah kepada sesama. Apa itu? Dalam doa pembuka tadi dikatakan bagaimana kita harus berpihak dan membantu kepada yang lemah dan menderita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya katakan tadi Injil hari ini indah. Bahwa saya membayangkan kalau hidup kita semua ini, bahwa kita semakin dewasa dan hidup kita untuk orang lain, saya kira luar biasa. Dan itu menurut saya rasakan ketika selama pandemi ini kurang lebih bagaimana hidup bersama itu sungguh-sungguh orang mempersembahkan, melakukan. Bahkan ada cerita ketika dalam satu RT-nya ada yang harus isolasi mandiri, sesama tetangganya atau RT-nya saling membuat, ya kurang lebih apa yang bisa dibantu di grup RT itu, apa yang bisa dibantu, yang isoman butuh apa saja. Ya luar biasa. Dan itulah yang dimaksud oleh Yesus sebenarnya. Siapa yang bahagia ketika itu terjadi? Ya tentu pertama-tama orang yang dibantu. Tetapi saya yakin dan pastikan bahwa orang yang membantu pun juga ikut bahagia. Kenapa? Ya kurang lebih karena dia cerita itu artinya sebuah kebanggaan. Nah, tinggal apa lagi? Berarti sekarang kita juga harus berlomba-lomba hidup kita ini semakin hari semakin berkualitas, semakin dikatakan di sini mampu untuk hidup sesama. Hendaklah ia yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Bisa enggak kira-kira? Gampang enggak kira-kira? Ayo. Mantuk terus gedek, itu susah. Oh, apa? Ya semakin kita dewasa juga ternyata tidak mudah. Ya kalau yang kita layani, yang kita bantu, itu baik, gampang. Mau mempersembahkan diri yang baik juga gampang kalau yang dibantu itu juga baik. Tetapi kadang-kadang kan tidak demikian. Tidak mudahnya adalah ketika kita membantu tetapi seolah-olah nggak ada hasilnya. Makanya saya kadang-kadang mikir, kenapa ya suami istri itu kok selalu ada pertengkaran? Ya itu namanya kembang Romo, ya bunga-bunga relasi. Oh ya bagus. Kalau kembang itu kan bagus ya. Tetapi kok yang mengeluh ya banyak. Ini hampir 7:30 ini, suami istri ini yang sudah bertengkar siapa? Dari pagi tadi.
Wis mulai isuk, wis mulai ya. Mulai bangun ya wis. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin kita semua menyadari itu. Dan saya yakin nasihat Yesus hari ini indah. Hanya bagaimana kita akhirnya menyadari itu dan bagaimana kita sungguh-sungguh mampu untuk melaksanakan itu. Biasanya orang sampai pada apa yang kita cari dalam hidup ini. Kalau Yesus jelas melakukan dan sungguh-sungguh misinya Bapaknya dilaksanakan, maka kita sekalian yang menjadi murid-muridnya sebenarnya sama. Kita juga mau menyelesaikan misi keselamatan karya Bapaknya. Kita juga sama ingin menjadi bagian dari karya Yesus. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat Yesus hari ini yang begitu jelas, sungguh mampu kita tumbuhkan terus-menerus. Memang bukan perkara yang sederhana, tetapi saya yakin dengan kesetiaan, dengan pergulatan kita, dan terus-menerus berproses dalam kebaikan ini, kita juga akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian hidup. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.